Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Phoebe Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, memasuki musim penghujan. Warga dihimbau waspada terhadap kemunculan ular di kawasan permukiman, bahkan hingga masuk ke dalam rumah. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur telah memasuki musim penghujan yang mengakibatkan habitat ular terendam air. Belum lama ini juga marak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak rusaknya habitat satwa termasuk ular. Karena habitatnya rusak atau terendam air, ular akhirnya mendekati wilayah permukiman. Bahkan tidak jarang ular juga sampai masuk ke dalam rumah. Akhir-akhir ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Waringin Timur banyak menerima laporan terkait kemunculan ular di pekarangan atau di dalam rumah. Ular yang muncul kebanyakan jenis piton atau sanca, namun ada juga ular berbisa mematikan seperti kobra dan king kobra. Ketua Peleton 3 Damkarmat Kota Waringin Timur Ahmad Diki mengatakan, sebagai upaya pencegahan munculnya ular, warga diimbau untuk membersihkan lingkungan termasuk bagian dalam rumah, sebab ular senang berada di tempat yang gelap dan lembab. Jika ditemukan ular di sekitar permukiman atau bagian dalam rumah, Damkarmat Kota Waringin Timur siap kapan saja untuk melakukan rescue atau mengevakuasi ular. Memang akhir-akhir ini memang meningkatnya kasus ular masuk ke pemukiman warga memang selalu banyak. Akhir-akhir ini ya, karena musim penghujan. Ya, saya harapkan juga warga-warga khususnya di Kabupaten Kotim itu untuk melakukan kebersihan ya areal pemukimannya atau areal rumah, kemudian di dalam rumah. Karena memang ular suka tempat-tempat yang hangat, lembab dan sebagainya. Dia memang suka berdiam diri di situ. Jadi masuknya ke pemukiman warga. Tentunya harus membersihkan lingkungan. Itu untuk salah satu pencegahan aja. Tapi kalau memang membutuhkan tenaga kami, kalau misalkan ada ular masuk dalam rumah, kami siap aja melakukan 1 kali 24 jam gratis, tidak dipungut biaya. Oleh petugas, ular-ular yang ditemukan Damkarmat Kota Waringin Timur akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari kawasan permukiman, sehingga ular tersebut tidak membahayakan masyarakat, terlebih jika ular itu adalah ular berbisa. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menertibkan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi peserta pemilu 2024. Penertiban dilakukan mencegah terjadinya dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye di luar jadwal. Penertiban pemasangan alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS di luar masa kampanye ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Penertiban yang dimulai pada Selasa 14 November ini akan berlangsung selama 3 hari. Penertiban dilaksanakan berdasarkan instruksi Bawaslu RI bahwa paling lambat tanggal 16 November seluruh wilayah harus sudah bersih dari APK dan APS. Untuk di wilayah Kota Sampit, khususnya di jalan-jalan protokol, penertiban dilakukan oleh Bawaslu bersama stakeholder terkait, sementara di wilayah kecamatan hingga ke jalan-jalan kecil, penertiban dilakukan oleh Panwaskam.
Sebelum dilakukannya penertiban, Bawaslu Kota Waringin Timur telah menyurati seluruh peserta pemilu agar secara mandiri menurunkan APK dan APS paling lambat tanggal 4 November. Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan bersama peserta pemilu. Jika nantinya pada tanggal 17 hingga 27 November masih ada peserta pemilu yang nekat memasang APK atau APS, maka akan dijadikan sebagai temuan pelanggaran karena melakukan kampanye di luar jadwal. Masa kampanye pemilu 2024 baru dimulai tanggal 28 November hingga 10 Februari. Kami hari ini melaksanakan penertiban dalam rangka untuk mencegah terjadinya temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran terhadap kampanye di luar jadwal atau kampanye sebelum masa kampanye. Hari ini start, kemudian sampai tanggal 16 untuk di Sekotim harus bersih. Baik jalan umum, jalan sekunder maupun gang-gang harus bersih dari alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye. Nah, ketika nanti tanggal 16, 17 sampai tanggal 27 itu ada yang bandel atau melakukan pemasangan lagi, maka mohon maaf, kami sesuai instruksi Bawaslu itu harus segera menjadikannya sebagai temuan pelanggaran kampanye sebelum masa kampanye. Di dalam Undang-Undang 7 itu ada pasal 492 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal itu dikenakan sanksi pidana penjara 3 tahun atau denda 36 juta. Nah, kemudian ada dugaan pelanggaran yang bersifat administratif kampanye sebelum masa kampanye. Nah, itu sanksinya kalau terbukti bersalah itu berupa teguran tertulis kepada peserta pemilu, kemudian bisa surat peringatan, kemudian bisa tidak diikutkan dalam tahapan tertentu, dan paling berat adalah didiskualifikasi menjadi peserta pemilu, Pak. Sementara itu untuk APK dan APS berupa billboard atau yang membayar retribusi daerah diminta untuk menutup sementara menggunakan kain putih paling lambat tanggal 16 November. Jika tidak dilakukan, maka juga akan dijadikan sebagai temuan pelanggaran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Aparatur sipil negara atau ASN maupun tenaga kontrak di Kabupaten Kota Waringin Timur diingatkan untuk tidak berfoto menggunakan kode-kode tertentu pada masa pemilu 2024. Hal ini demi menjaga netralitas ASN selama masa pesta demokrasi berlangsung. Meski memiliki hak suara pada pemilu, ASN dan tenaga kontrak tetap diwajibkan netral tanpa memihak calon atau partai politik tertentu. Keberpihakan ASN hanya boleh disampaikan di balik bilik suara, termasuk pada pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan. Untuk menjaga netralitasnya selama masa pemilu, ASN baik itu PNS serta P3K termasuk tenaga kontrak diingatkan untuk tidak menggunakan kode-kode tertentu yang bisa ditafsirkan mendukung calon atau partai politik tertentu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur, Komarudin Makalepu mengatakan, hal yang kerap tidak disadari ASN selama masa pemilu adalah ketika berfoto. Tidak jarang ada gerakan tubuh terutama jari menyimpulkan kode tertentu yang bisa dianggap mendukung calon atau partai politik, termasuk juga ketika ASN berfoto dengan calon legislatif maupun kepala daerah. Komarudin mengatakan akan ada ancaman sanksi yang diberikan jika ASN atau tenaga kontrak terbukti tidak netral. Sanksi tersebut mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Dalam perilaku PNS diwajibkan untuk menjaga netralitas. Nah, yang sering kita tidak sadar itu mungkin ada gerak, ada apa atau gerakan atau ada perilaku, ada ekspresi yang bisa ditafsirkan itu mendukung. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau umpamanya berpose dengan seorang caleg atau calon kepala daerah dan seterusnya yang menunjukkan apa itu gestur ya atau ya sebuah itu bentuk dukungan, maka itu tidak boleh dilarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia akan diancam sanksi hukuman disiplin.
Jadi tergantung pelanggarannya, jadi mulai dari disiplin ringan, sedang hingga berat. Nah, itu mekanismenya berlaku untuk yang netralitas ini. Pengawasan netralitas ASN akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam. Jika ditemukan adanya ASN tidak netral, Bawaslu akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, kemudian diterbitkan surat rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian yakni Bupati untuk ditetapkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Kabupaten Kota Waringin Barat dipastikan kembali gagal dalam meraih Piala Adipura yang ke-13 pada tahun 2023 ini. Dengan demikian, 2 tahun berturut-turut, Kobar yang sempat mendapatkan Piala Adipura 12 kali berturut-turut, 2 tahun ini absen mendapatkannya. Seperti pada tahun 2022, di tahun 2023 ini Kabupaten Kota Waringin Barat dipastikan kembali gagal dalam meraih Piala Adipura yang ke-13 kali. Setelah sebelumnya Kabupaten Kobar sempat mendapatkan Piala Adipura 12 kali berturut-turut. Penyebab kegagalan dikarenakan data pokok maupun data penunjang pengelolaan persampahan belum mendapatkan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Di mana hal tersebut menjadi penyebab Kabupaten Kobar tidak masuk dalam nominasi penilaian tim Adipura. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Juni Gultom mengatakan, penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini sedang digalakan, sehingga nanti betul-betul mendapatkan dukungan dari masyarakat agar Kabupaten Kobar bisa meraih kembali Piala Adipura yang ke-13 kalinya. Dirinya sangat memahami bahwa Kabupaten Kobar pernah meraih Piala Adipura 12 kali berturut-turut. Namun di tahun 2022 dan juga tahun 2023, Kabupaten Kobar belum bisa mendapatkannya kembali karena berbagai hal termasuk dengan inovasi-inovasi serta perkembangan terkini untuk syarat mendapatkan Piala Adipura. Juni Gultom menambahkan terkait dengan kelengkapan sarana prasarana, pengadaan eksa, pengadaan peralatan di TPA ini sedang dianggarkan di tahun 2023 dan harapannya di tahun 2024 Piala Adipura dapat diraih kembali. Penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini sedang digalakkan sehingga nanti betul-betul mendapat dukungan dari masyarakat agar kita bisa meraih kembali Piala Adipura yang selama ini kita idam-idamkan. Dan kami pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat sedang menyusun roadmap untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan, baik bekerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya multi pihak, sehingga pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi bisa dilaksanakan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, mulai dari desa dan perkotaan. Mari kita bersama bahu-membahu untuk melaksanakan pengelolaan sampah bernilai ekonomi untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Selain itu, Juni Gultom juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kobar untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih dan juga jangan dibiarkan lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Muhammad Iksan,
SBTV. Cabai merah segar, cabai merah keriting, dan cabai rawit hijau, dan juga ikan nila segar menjadi komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Dari data Disperindakop UKM Kobar, bahkan harga cabai merah keriting menembus di angka Rp110.000 per kilogram. Diduga mahalnya harga cabai dipicu kemarau panjang atau El Nino yang menyebabkan petani gagal panen. Cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit hijau dan juga ikan nila segar menjadi komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Bahkan harga cabai merah di minggu ini mengalami kenaikan hingga 66,67% dengan harga Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting mengalami kenaikan 34,15% dengan harga Rp110.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau mengalami kenaikan 4,17% dengan harga Rp50.000 per kilogram. Penyebab tingginya harga cabai dipicu faktor cuaca, kemarau panjang akibat El Nino. Hal ini mengakibatkan terjadi penurunan produksi cabai. Pada Oktober hingga November harga cabai biasanya memang cukup tinggi. Dalam hal ini Muhammad Suhendra selaku Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan, terjadi pergerakan harga bahan pokok penting, terutama di Pasar Indrasari yang merupakan pasar besar di Kabupaten Kobar. Menurutnya ada beberapa komoditas yang cenderung naik dibandingkan di minggu pertama di bulan November, yaitu diantaranya cabai merah keriting, dan juga cabai rawit hijau dan juga ikan nila besar. 4 komoditas ini menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga sangat signifikan. Ada beberapa komoditas yang cenderung menaik kalau kita bandingkan di minggu pertama bulan November. Yang pertama yaitu komoditas cabai merah besar, kemudian cabai merah keriting, kemudian cabai rawit hijau, dan ikan nila segar. Jadi ada 4 komoditas ini yang cenderung menaik. Kemudian ada satu komoditas yang cenderung menurun kalau kita bandingkan di minggu pertama bulan November, yaitu daging ayam ras atau ayam broiler. Kemudian untuk harga beras, terutama beras premium, itu masih bertahan di harga 16.200 per kilonya untuk beras lembu. Kemudian untuk beras lahap itu bertahan di harga 16.000. Sementara itu ada beberapa komoditas yang saat ini justru mengalami penurunan harga, diantaranya daging ayam ras broiler mengalami penurunan harga hingga 2,71% menjadi Rp43.000 per kilogram. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.